Halo sob, balik lagi sama gue Andro SK. Nah, karena masih stay at home, gak bisa kemana-mana, kita buat channel di dalam rumah lagi ya. Nah, sekarang gue mau buat hand sanitizer ala rumahan. Kenapa gue bilang ala rumahan? Karena di sini alat-alat yang gue pakai bener-bener sesuai yang ada di rumah kita ya. Jadi alat-alatnya bukan alat-alat yang kayak di kedokteran atau segala macamnya. Ini alat-alat yang bener-bener ada di rumah gue. Mungkin juga ada di rumah kalian ya. Yang pertama gue mau kasih tahu ke kalian dulu bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer-nya dulu. Jadi di sini ada 4 bahan yang akan gue gunakan untuk membuat hand sanitizer. Jadi hand sanitizer-nya ini bahan-bahannya juga gue peroleh dari info-info di YouTube sesuai dengan anjuran WHO. Nah, ini gue udah catat ya. Nih, kalian bisa lihat dulu. Pertama, gue catat ada alkohol ya. Alkoholnya 96% dengan ukuran, sebenarnya kalau di WHO itu ukurannya 833 mili. Nah, tapi ini gue buletin jadi 850 mili. Ya, karena alkohol kalau semakin banyak semakin bagus ya, karena ini peran utamanya nih alkohol nih 96%. Lalu yang kedua ada H2O2 ya. H2O2 ini untuk membunuh mikrobakterinya sebesar 41 mili ya. Nah, ini sesuai ya. Ini gue lihat dari YouTube-nya CNN Indonesia juga. Oke. Lalu yang ketiga ada gliserol. Gliserol ini untuk semacam pengentalnya nih ya. Sebesar 15 mili. Di sini nggak terlalu banyak gue pakai karena sesuai catatan WHO. Lalu ada Aquades. Nah, ini Aquadesnya nanti untuk pelengkap doang sekitar 95 mili. Kalau kalian nggak tahu Aquades ini apa ya, ini seperti air minum yang udah bersih. Lalu wadahnya di sini gue pakai, nah karena ini hand sanitizer rumahan, nah wadahnya yang pertama gue pakai ini. Ini wadah bekas sabun yang udah gue cuci bersih. Ya, jadi nanti modelnya dikecerot tuh ya. Nah, oke. Lalu di sini ada, nah ini botol bekas parfum. Nanti ini yang untuk gue bawa kemana-mana karena ini modelnya nanti bisa di spray itu, ya. Oke, semua udah dicuci bersih dan udah dicuci dengan alkohol, jadi steril banget ya. Nah, untuk mencampur semuanya kita butuh satu wadah. Mungkin sekitar ukuran yang bisa buat 1 liter karena ini gue akan buat 1 liter. Ya, ini gue udah siapin wadahnya. Oke, nanti semua akan dicampur ke sini ya. Oh ya, kalian juga butuh satu tempat ya yang ada ukuran mililiternya untuk mengukur nanti segala macam alkohol, H2O2, gliserolnya ya, jadi pas ya. Nah, ini yang pertama kita mau tuang dulu alkoholnya sebanyak 850 mili ya. Karena ini ukurannya cuma sampai 500 mili, ini gue akan tuang sebanyak 400 mili dulu. Oke, ini udah sekitar 400 mili ya. Nah, ini udah sekitar 400 mili. Kita tuang dulu ke sini. Oke. Oh ya, pastikan wadah ini yang kalian buat nanti dicampur semuanya, pastikan juga sudah bersih dan steril ya. Ini udah gue cuci dan gue cuci dengan air alkohol juga. Lalu kita tuang lagi sebanyak 450 mili. Nah, oke. Ini udah 450 mili ya. Ya, kalian bisa lihat 450 mili. Oke, kita tuang semuanya. Oke. Lalu sekarang H2O2-nya kita mau pakai sebanyak 41 mili. Ya. Ini kita buka. Kita tuang ke sini 41 mili.
Ya, ini H2O2 nya udah 41 mili ya. Kita bisa lihat, nah cuma segitu aja takarannya. Langsung kita tuang. Oke. Lalu sekarang kita pakai gliserolnya ya. Oh ya, gue mau cerita dikit. Untuk bahan-bahannya seperti alkohol, gliserol, dan H2O2, kemarin gua coba ke toko bahan kimia, ternyata sangat susah didapat untuk di toko-toko offline ya. Tetapi kalian gak usah takut, ini semua gua dapat melalui toko online ya. Toko online ternyata masih banyak yang jual alkohol 96%, gliserol 98%, dan H2O2 3% ya. Dan harganya variatif. Dan menurut gue kalau buat sendiri di rumah ini, kita lebih tahu berapa persen alkohol yang digunakan tepat ya. Karena menurut WHO kalau di bawah 70% alkohol yang digunakan itu udah nggak ada gunanya hand sanitizer-nya ya. Jadi dalam arti mungkin nggak bisa membunuh kuman. Nah, ini gue lanjutin, gliserolnya cuma sekitar 15 mili ya. Nah, gliserol yang digunakan cuma sekitar 15 mili ya, jadi cuma segini nih. Kita langsung tuang. Nah, oke, ini udah kita tuang semua ya. Dengan membuat sendiri di rumah, kalian beli bahan-bahannya sendiri, ini juga relatif biayanya lebih murah ya, ketimbang kalian beli yang udah jadi. Kalau kalian beli yang udah jadi kan sekarang orang jual di atas 100.000 ya. Kalau yang di bawah 95.000 itu kita nggak berani jamin kadarnya alkoholnya bener-bener di atas 70% atau enggak ya. Karena kalau alkoholnya di bawah 70%, percuma hand sanitizer-nya. Oke, nah yang terakhir adalah Aquades atau air bersihnya ya. Ini pastikan benar-benar aqua, air yang kita minum ya, air bersih, bukan air ledeng, bukan air tanah. Oke, air yang sudah dilakukan penyulingan. Ini kita tuang sekitar 95 mili. Nah, ini udah sekitar 95 mili. Lalu ini kita kocok-kocok dikit karena tadi ada bekas gliserolnya ya. Gliserol itu bahannya kayak bahan licin-licin gitu, kayak minyak. Ya, untuk bahan-bahannya kalau gue ada salah-salah kata harap dimaklumi, karena ini gue bukan orang kimia, tapi gue coba pengen buat hand sanitizer sendiri. Kalau kita beli bahan-bahan sendiri buat sendiri, ini dengan 1 liter kalian paling biayanya nggak sampai 100.000 ya. Ini kalau udah kita aduk. Nah, ini gue aduk pakai sumpit yang udah gue cuci bersih. Aduk sampai rata. Udah gue cuci bersih sumpitnya, lalu udah gue lap dengan alkohol juga. Nah, ini kayaknya udah tercampur rata. Nah, tadi dengan alkohol 850 mili, gliserolnya cuma 15 mili, dan H2O2 nya cuma 41 mili. Ini setelah dicampur alkoholnya sekitar 80% ya. Nah, ini udah jadi. Nanti kita coba tuang ke wadah ini ya. Oke. Nah, ini udah gue tuang separoh ya. Kita tuang ke wadah ini. Lalu kita tuang juga ke wadah kecil ya. Ini yang buat di spraynya, nanti bisa kita bawa-bawa kemana-mana. Jadi kita nggak bergantung dari hand sanitizer di tempat umum lagi, kita sudah punya sendiri. Nah, ini hand sanitizer ala rumahan sudah jadi dan siap digunakan ya. Gampang dan praktis. Daripada kalian bingung harus beli kemana,
terpercaya atau tidak. Nah, ini sudah bisa digunakan. Tuh. Sudah bisa digunakan. Nah, yang ini kita coba ya. Oh. Wah, mantap. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Buat yang suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Kalau ada kekurangan di alat-alat atau bahan-bahannya, dimaklumin aja, karena ini gue bener-bener murni buat hand sanitizer di rumahan ya. Gue bukan orang-orang kedokteran, gue bukan orang di bahan-bahan kimia atau apotek ya, jadi alatnya seadanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Oh ya, buat kalian yang sudah buat hand sanitizer-nya, jangan lupa dinamain ya, biar orang-orang di rumah atau ada tamu kalian nggak bingung ini apa ya, dan nggak ada salah pemakaian. Kayak gue udah tamain ya, atau ditandain tuh.